Bulan September telah tiba, dan bagi banyak pekebun, ini adalah saatnya panen serta beristirahat. Tapi tidak untuk bawang putih. Justru sekaranglah, di awal musim gugur, saatnya meletakkan fondasi untuk panen yang melimpah ruah dan berkualitas prima dari tanaman tak tergantikan ini. Apakah Anda berpikir hanya dengan menancapkan satu siung ke dalam tanah itu sudah cukup? Hari ini saya akan mengungkapkan mengapa September adalah bulan krusial untuk bawang putih Anda dan rahasia apa saja yang akan mengubah kebun kecil Anda menjadi perkebunan bawang putih sejati. Bagi bawang putih, musim gugur bukanlah akhir musim, melainkan permulaannya. Kita akan membahas tentang bawang putih musim dingin, yaitu varietas yang ditanam menjelang musim dingin. Metode ini memungkinkan kita mendapatkan umbi yang besar dan berair jauh lebih awal dibandingkan penanaman di musim semi. Namun, agar semuanya berhasil, kita perlu bertindak cerdas, karena penanaman di musim gugur adalah ilmu tersendiri yang penuh dengan trik dan aturan tak terduga. Jadi, dari mana kita memulai persiapan untuk panen bawang putih yang melimpah? Tentunya dari hal yang paling krusial, pemilihan lokasi yang tepat. Anggap saja ini pondasi utama kesuksesan panen Anda nanti. Kesalahan di tahap ini bisa membuat semua usaha Anda selanjutnya, betapapun kerasnya, menjadi sia-sia. Bawang putih itu sangat menyukai cahaya matahari. Ia butuh sinar matahari maksimal untuk fotosintesis. Semakin banyak energi surya yang diserap tanaman, semakin besar dan berisi umbi yang dihasilkan. Jika ditanam di tempat teduh, tentu saja ia akan tumbuh. Namun umbinya akan kecil, tidak padat, dan siungnya pun lemah. Panen seperti itu tidak akan awet disimpan, dan rasanya pun kurang maksimal. Maka dari itu, sekarang juga, kelilingi kebun Anda. Amati, di mana matahari bersinar paling lama, terutama di sore hari. Lokasi ideal adalah lahan terbuka yang tidak terhalang oleh rumah, pagar, atau pohon-pohon tinggi. Ingat, saat musim gugur, posisi matahari lebih rendah, sehingga bayangan akan memanjang. Sudut yang di bulan Juli masih terang benderang, di bulan Oktober bisa jadi sudah remang-remang. Dan satu lagi poin penting, lokasi harus tidak hanya cerah, tetapi juga kering. Bawang putih sama sekali tidak tahan genangan air. Jika bedengan berada di dataran rendah yang menjadi aliran air hujan, siungnya bisa membusuk selama musim dingin. Jika seluruh lahan Anda cenderung lembab, jangan putus asa. Cukup buatkan bedengan tinggi atau bedengan terangkat khusus untuk bawang putih Anda. Ini akan mengatasi masalah tersebut. Jadi, mari kita ingat, cari sudut kebun yang paling terang dan tidak tergenang air. Ini adalah landasan utama untuk panen rekor Anda di masa depan. Tempat sudah dipilih, bagus sekali. Tapi sekarang, mari kita selami sejarah bedengan ini. Apa yang tumbuh di area ini selama musim panas? Ini bukan sekadar rasa penasaran, melainkan pertanyaan krusial yang secara langsung menentukan kesehatan bawang putih Anda nanti. Ingatlah pepatah emas para pekebun. Jangan pernah menanam bawang putih di tempat yang sebelumnya ditanami kerabat dekatnya, bawang merah dan, tentu saja, bawang putih itu sendiri. Mengapa? Bayangkan saja, mereka punya penyakit dan musuh yang sama dalam satu keluarga. Selama satu musim tanam, tanah akan menumpuk patogen khusus dan larva hama yang sangat menyukai tanaman dari keluarga bawang-bawangan. Dengan menanam bawang putih di tempat yang sama, Anda seolah mengirimnya ke medan perang, di mana penyakit dan hama yang kelaparan sudah menanti. Panen yang seperti itu kemungkinan besar tidak akan sehat, dan hasilnya pun tidak maksimal. Jadi, siapa sih sahabat terbaik bawang putih? Tanaman apa yang bisa menyiapkan tanah dengan sempurna untuknya? Jawabannya adalah tanaman dari keluarga yang berbeda. Pendahulu terbaik antara lain mentimun, labu siam, labu kuning, dan labu patison. Tanaman-tanaman ini biasanya diberi banyak pupuk organik, sehingga setelah panen, tanah akan tetap gembur dan kaya nutrisi. Selain itu, tanaman kacang-kacangan juga sangat cocok.
kacang polong, kacang buncis, atau kacang tanah kedelai. Mereka seperti penyihir kecil, memperkaya tanah dengan nitrogen yang sangat disukai bawang putih. Kubis awal dan tanaman penutup tanah, green manure, juga pilihan yang bagus. Praktik ini dinamakan rotasi tanaman, dan ini bukan hanya istilah ilmiah, melainkan pondasi dari kebun yang sehat. Pendahulu yang tepat adalah jaminan bahwa bawang putih Anda akan tumbuh kuat, sehat, dan tidak perlu membuang energi untuk bertarung demi bertahan hidup. Setelah memilih lokasi yang sempurna dan menelusuri sejarahnya, kini saatnya fokus pada hal terpenting, tanah itu sendiri. Anggap saja kita sedang menyiapkan rumah yang nyaman untuk bawang putih kita sepanjang musim dingin. Kenyamanan rumah ini akan sangat menentukan keberhasilan panen kita. Bawang putih sangat menyukai tanah yang gembur, ringan, dan memiliki aerasi baik. Bayangkan seperti selimut yang empuk dan bernapas. Nah, begitulah kondisi tanah yang ideal. Di tanah seperti ini, akar-akar halus bawang putih bisa bernapas dengan mudah, menyebar bebas, dan umbinya bisa tumbuh besar dan berisi tanpa hambatan. Sebaliknya, bawang putih sangat tidak suka tanah liat yang berat. Tanah seperti ini akan berubah menjadi lumpur lengket setelah hujan dan menjadi keras seperti batu saat musim kemarau. Dalam kondisi seperti itu, akar akan sulit bernapas, air mudah menggenang, dan tanaman akhirnya menghabiskan seluruh energinya untuk bertahan hidup, bukan untuk tumbuh. Bagaimana cara memeriksa kondisi tanah Anda? Mudah saja. Ambil segenggam tanah lembab, lalu kepalkan tangan Anda. Jika gumpalan tanah itu mudah hancur saat dibuka, berarti tanah Anda sudah bagus dan cocok. Namun, jika yang tersisa di tangan Anda adalah bongkahan padat dan keras, berarti tanah perlu diperbaiki. Jangan khawatir, ini tidak sulit kok. Untuk menggemburkan tanah yang berat, Anda perlu menambahkan 1 ember pasir kasar dan 1 ember gambut atau kompos yang sudah matang untuk setiap meter persegi bedengan. Setelah itu, gali dan aduk rata semua bahan tersebut hingga kedalaman 1 mata cangkul atau sekop. Dan ini poin yang sangat penting. Lakukanlah proses perbaikan tanah ini setidaknya 2-3 minggu sebelum hari penanaman. Jangan di hari yang sama. Hal ini memberikan waktu bagi tanah untuk mengendap. Karena jika tidak, bibit bawang putih yang Anda tanam bisa terlalu dalam setelah tanah mengendap. Tanah sudah kita gemburkan dan buat ringan. Sekarang saatnya memberi makan tanah itu. Bayangkan bawang putih kita akan memulai perjalanan panjang di musim dingin. Ia butuh pasokan nutrisi yang cukup agar bisa bertahan melewati musim dingin, mengembangkan akar yang kuat, dan langsung tumbuh subur begitu musim semi tiba. Namun, ada satu aturan sangat penting yang harus diingat. Pemupukan di musim gugur harus dilakukan dengan benar. Kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak pekebun adalah menggunakan pupuk kandang yang masih segar. Meski terlihat seperti pupuk alami terbaik, bagi bawang putih musim dingin, pupuk ini justru racun. Pupuk kandang segar bisa memicu penyakit jamur dan pembusukan, mengundang hama, serta mengandung kadar nitrogen yang terlalu tinggi dan agresif. Nitrogen ini akan merangsang pertumbuhan daun di musim gugur, padahal itu sama sekali tidak kita inginkan. Bawang putih harus fokus pada pengembangan akar, bukan bertunas. Bawang putih yang sudah bertunas justru akan mati beku di musim dingin. Lalu, apa yang sebaiknya kita gunakan? Sahabat terbaik kita adalah kompos yang sudah matang sempurna, atau pupuk kandang yang sudah berumur minimal 2 tahun. Di dalamnya, semua nutrisi berada dalam bentuk yang ideal dan mudah diserap tanaman. Taburkan sekitar 1 ember pupuk ini per meter persegi bedengan. Jika tidak memiliki kompos, pupuk mineral majemuk khusus musim gugur dengan label musim gugur bisa menjadi pilihan. Pupuk ini didominasi oleh fosfor dan kalium yang berperan penting dalam pengembangan sistem akar dan ketahanan terhadap dingin. Kandungan nitrogennya sangat rendah. Aplikasikan sesuai petunjuk pada kemasan.
pemupukan bedengan yang tepat di musim gugur adalah jaminan bahwa bawang putih Anda akan bangun di musim semi dalam kondisi kuat, sehat, dan penuh energi untuk tumbuh subur. Bedengan kita sudah siap, gembur, kaya nutrisi, menanti calon penghuninya. Sekarang saatnya beralih ke bagian terpenting, bibit. Di sini berlaku prinsip paling sederhana, sekaligus paling krusial dalam berkebun. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Mustahil menanam bawang putih raksasa dari siung kecil yang sakit. Oleh karena itu, perhatikan tahap ini dengan seksama. Keluarkan hasil panen kita yang sudah disimpan baik-baik sejak musim panas, dan mulai seleksi ketat. Kita hanya butuh umbi-umbi terbaik. Seperti apa umbi terbaik itu? Pertama, yang paling besar. Ukuran itu penting. Semakin besar umbi induknya, semakin tinggi potensi genetik siung-siungnya. Kedua, harus benar-benar sehat. Periksa setiap umbi dengan cermat dari semua sisi. Jangan sampai ada bercak, penyok, jejak jamur, atau busuk. Pangkalnya harus kering dan bersih. Umbi apapun yang menimbulkan sedikit saja kecurigaan harus disingkirkan tanpa ampun. Boleh saja digunakan untuk dimasak, tapi sama sekali tidak untuk ditanam. Jangan ragu, satu umbi yang sakit, jika ditanam di bedengan, bisa menjadi sumber penyakit bagi yang lain. Ingat, kita sedang melakukan seleksi bibit. Dengan menyeleksi hanya yang terbaik untuk ditanam dari tahun ke tahun, kita secara bertahap meningkatkan kualitas varietas bawang putih kita sendiri. Trik sederhana ini akan memungkinkan Anda seiring waktu mendapatkan hasil panen yang tinggi secara konsisten tanpa banyak usaha. Anda secara harfiah menciptakan bibit Anda sendiri yang idealnya beradaptasi dengan kondisi Anda, yaitu bahan tanam unggulan. Oke, kepala bawang putih terbaik sudah terpilih. Lalu, apa langkah selanjutnya? Sekarang tibalah momen yang sangat krusial, yaitu memisahkan bonggol bawang putih menjadi siung-siung individu. Dan di sini, ada satu trik penting yang sering terlewatkan banyak orang. Pisahkan bonggol bawang putih sesaat sebelum penanaman di hari yang sama. Paling lambat sehari sebelumnya. Jangan sekali-kali melakukannya seminggu atau bahkan 2 minggu sebelumnya. Kenapa ini begitu penting? Selama siung-siung masih berada dalam bonggolnya, mereka terlindungi oleh lapisan kulit pelindung yang tebal dan rapat. Begitu kita memisahkannya, kita akan melukai bagian pangkal setiap siung, yaitu tempat di mana akar akan tumbuh. Luka kecil ini adalah gerbang terbuka bagi infeksi dari tanah. Selain itu, tanpa perlindungan dari selubung bonggolnya, bagian pangkal siung akan cepat mengering. Pangkal yang mengering ini sangat sulit membentuk akar. Akibatnya, siung tersebut akan butuh waktu lama dan sulit berakar, kalaupun akhirnya bisa berakar. Maka dari itu, pisahkan bonggol bawang putih dengan hati-hati. Usahakan jangan sampai merusak kulit terluar siung itu sendiri. Pertama, buang dulu kulit terluar yang kasar. Kemudian, dengan hati-hati dan sedikit tenaga, pisahkan siung-siung satu persatu, mulai dari siung yang paling luar. Setiap siung yang sudah dipisahkan, periksa lagi dengan seksama. Siung harus padat, berisi, tanpa cacat, noda, atau tanda-tanda busuk. Semua siung yang kecil, menyatu, atau rusak langsung sisihkan. Ini bisa kita pakai untuk kebutuhan dapur. Untuk penanaman, hanya gunakan siung yang benar-benar sempurna. Setelah kami membongkar bonggol bawang putihnya, kami mendapatkan banyak siung berkualitas. Namun, jika diperhatikan baik-baik, ukurannya tidak seragam. Ada yang berukuran besar, bahkan raksasa, biasanya berasal dari barisan terluar. Ada juga yang berukuran sedang, dari bagian tengah. Nah, disinilah letak rahasia lain para petani profesional. Kalibrasi atau penyortiran berdasarkan ukuran. Banyak pekebun atau petani seringkali mencampur semua siung dan menanamnya secara acak tanpa memilah-milah.
Lalu, apa yang terjadi? Siung yang besar akan menghasilkan tunas yang kuat, berkembang pesat, dan mulai menekan tunas-tunas tetangganya yang lebih kecil dengan merebut cahaya dan nutrisi. Akibatnya, hasil panen menjadi tidak merata. Di satu tempat tumbuh bonggol bawang putih raksasa, namun di sebelahnya hanya ada yang sangat kecil. Untuk menghindari hal ini, Anda hanya perlu meluangkan waktu sekitar 5 menit saja untuk proses penyortiran. Pisahkan semua siung yang sudah disiapkan menjadi 3 kelompok yang berukuran besar, sedang, dan kecil. Tindakan sederhana ini akan membawa manfaat yang sangat besar. Setiap kelompok siung akan kita tanam di bedengan atau barisan yang terpisah. Pendekatan ini menjamin bahwa semua tanaman dalam satu barisan akan tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang seragam tanpa persaingan. Tunas-tunas akan tumbuh serentak dan merata. Merawat bedengan seperti ini pun menjadi jauh lebih mudah. Dan yang paling penting, hasil panen akan seragam. Dari siung berukuran besar akan tumbuh bonggol-bonggol bawang putih terbesar, bahkan layak untuk dipamerkan. Dari yang sedang, kita akan mendapatkan bawang putih standar yang berkualitas baik. Sedangkan dari siung yang kecil akan menghasilkan bonggol yang ukurannya lebih mungil, namun sangat ideal untuk diolah atau dijadikan bumbu dapur. Jadi, kalibrasi adalah kunci Anda menuju hasil panen bawang putih yang dapat diprediksi dan berkualitas tinggi. Setelah kami memilah siung-siung bawang putih dan mengelompokkannya, kami mendapati ada segenggam siung yang ukurannya paling kecil. Pikiran pertama yang mungkin terlintas adalah membuangnya, atau mungkin langsung memasukkannya ke dalam masakan. Jangan terburu-buru. Siung-siung mungil ini sebenarnya adalah bahan tanam yang sangat berharga, asalkan kita tahu cara memanfaatkannya dengan bijak. Menanamnya bersama siung-siung besar di bedengan utama memang tidak disarankan. Mereka tidak akan tumbuh menjadi umbi besar, justru akan kalah bersaing di antara tetangga-tetangganya yang lebih kuat. Namun, mereka memiliki tujuan lain yang sangat penting. Dari siung-siung kecil inilah, tahun depan akan tumbuh apa yang kita sebut bawang putih tunggal atau solitary garlic. Ini adalah umbi bawang putih kecil berbentuk bulat, yang uniknya hanya terdiri dari satu siung, mirip sekali dengan bawang Bombay mini. Dan perlu Anda tahu, bawang putih tunggal ini adalah bibit paling unggul, tersehat, dan paling elit yang bisa Anda bayangkan. Dengan menanam bawang putih tunggal ini pada musim tanam berikutnya, Anda dijamin akan mendapatkan umbi bawang putih yang sangat besar dan bersiung banyak. Ini adalah proses peremajaan dan peningkatan kualitas stok bibit bawang putih Anda. Lalu, apa yang harus dilakukan dengan siung-siung kecil ini sekarang? Sediakan satu baris kecil terpisah untuk mereka, mungkin di pinggir bedengan. Anda bisa menanamnya jauh lebih rapat dibandingkan bawang putih utama, yaitu dengan jarak sekitar 5,17 cm antar siung. Tahun depan, di musim panen, Anda akan mengumpulkan bawang putih tunggal yang sempurna. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menghindari pemborosan sebagian hasil panen, tetapi juga meletakkan dasar untuk hasil panen bawang putih yang luar biasa di masa depan. Siung bawang putih pilihan kami sudah siap ditanam. Tinggal satu langkah lagi yang krusial, perlakuan pratanam. Beberapa pekebun sering melewatkan tahapan ini, berharap semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu ibarat mengirim anak ke sekolah tanpa divaksinasi. Bisa saja, tapi risikonya besar. Tanah bukanlah media yang steril. Di sana hidup banyak sekali mikroorganisme dan tidak semuanya bersahabat. Spora jamur dan bakteri, semuanya menanti kesempatan untuk menyerang siung yang rentan. Tujuan perlakuan ini adalah menciptakan lapisan pelindung pada permukaan siung, agar terhindar dari penyakit pada tahap awal kehidupannya yang paling rentan. Bagaimana caranya? Ada beberapa metode yang sudah terbukti efektif. Yang paling sederhana dan mudah adalah menggunakan larutan PK, kalium permanganat. Siapkan larutan PK dengan warna merah muda gelap yang pekat,
lalu rendam siung di dalamnya selama 20-30 menit. Ini adalah cara lama yang sudah terbukti manjur. Pilihan yang lebih modern dan efektif adalah menggunakan fungisida khusus, misalnya produk berbasis Bacillus subtilis atau Trichoderma. Mikroorganisme bermanfaat ini tidak hanya mendisinfeksi, tetapi juga akan mengkolonisasi permukaan siung, melindunginya dari patogen di kemudian hari. Fungisida kimia seperti Maxim juga bisa digunakan. Bagaimanapun juga, rendamlah siung dalam larutan yang disiapkan dengan cermat sesuai petunjuk, selama waktu yang ditentukan. Setelah perendaman, siung harus segera ditanam, tanpa dicuci atau dikeringkan terlebih dahulu. Prosedur sederhana ini tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam, tapi Anda bisa tidur nyenyak, mengetahui bahwa calon panen Anda terlindungi dengan baik. Semua persiapan telah kita lakukan, dan kini kita tiba pada momen paling krusial, menentukan waktu tanam. Ini mungkin pertanyaan yang paling sulit dan sering diperdebatkan. Jika Anda menyebutkan tanggal pasti, kemungkinan besar Anda akan keliru, karena negara kita begitu luas, dengan iklim yang berbeda-beda di setiap daerah. Apa yang ideal untuk wilayah selatan, sama sekali tidak cocok untuk Siberia atau Ural. Oleh karena itu, jangan berpatokan pada kalender, melainkan pada kondisi cuaca dan perakiraan dari ahli meteorologi. Ada satu aturan emas, bawang putih musim dingin sebaiknya ditanam 3-4 minggu sebelum embun beku yang stabil datang, yaitu saat tanah mulai membeku beberapa sentimeter. Lalu, apa yang harus dicapai selama periode tersebut? Siung bawang harus sempat melakukan hal terpenting, yaitu berakar. Ia harus menumbuhkan serabut akar yang kuat, yang akan mencengkeram erat tanah. Akar-akar inilah yang akan memberinya nutrisi selama musim dingin dan memastikan pertumbuhan yang kuat di musim semi. Namun, ada satu hal yang tidak boleh terjadi. Ia tidak boleh bertunas. Jika tunas hijau muncul dari tanah, hampir bisa dipastikan mereka akan mati karena embun beku. Akibatnya, tanaman akan menghabiskan waktu dan tenaga berharga di musim semi untuk memulihkan diri, yang pada akhirnya akan berdampak pada ukuran umbinya. Lalu, bagaimana cara menemukan momen yang ideal ini? Perhatikan termometer. Begitu suhu tanah pada kedalaman 5-7 cm turun hingga 10-12 derajat Celcius, dan Anda melihat adanya pendinginan bertahap tanpa peningkatan suhu yang drastis berdasarkan perakiraan cuaca, itulah saatnya untuk mulai menanam. Untuk wilayah dengan iklim sedang, ini biasanya terjadi antara akhir September hingga pertengahan Oktober. Namun perlu diingat, kondisi setiap tahun bisa berbeda. Penasihat utama Anda adalah alam itu sendiri dan juga akal sehat. Waktunya sudah kita tetapkan, sekop sudah di tangan, sekarang saatnya membuat lubang tanam. Nah, disinilah banyak pekebun, terutama yang baru mulai, sering melakukan kesalahan fatal, menanam bawang putih terlalu dangkal. Mereka mengira dengan begitu tunas akan lebih mudah muncul saat musim semi. Padahal, justru sebaliknya, menanam terlalu dangkal itu sama saja. Hampir 100% menjamin bawang putih Anda akan beku dan mati. Di musim dingin, lapisan tanah paling atas akan membeku sangat parah. Kalau bagian bawah siung bawang putih terlalu dekat ke permukaan, pasti akan mati kedinginan. Lalu, seberapa dalam sih seharusnya kita menanamnya? Ada satu aturan sederhana tapi brilian yang mudah sekali diingat. Kedalaman tanam bawang putih sebaiknya 3 kali tinggi siung itu sendiri, diukur dari pangkal sampai ujung. Coba ambil satu siung bawang putih, misalnya tingginya 2 cm. Ini berarti Anda harus menanamnya sedemikian rupa, sehingga di atas ujungnya masih ada 4 cm tanah lagi. Jadi, total kedalaman lubang tanamnya nanti adalah 6 cm. Jika siungnya lebih besar, misalnya tingginya 3 cm, maka kedalaman tanamnya otomatis menjadi 9 cm. Ini adalah metode universal yang bisa diterapkan untuk ukuran siung berapapun. Membuat lubang tanam dengan kedalaman yang seragam itu sangat gampang.
Anda bisa pakai gagang sekop atau tongkat biasa, lalu buat tanda di sana sesuai kedalaman yang dibutuhkan. Dengan begitu, semua siung bawang putih Anda akan tertanam di kedalaman yang tepat dan aman, terlindungi dari ancaman embun beku musim dingin. Ingat ya, lebih baik menanam sedikit lebih dalam daripada terlalu dangkal. Ini adalah kunci sukses agar bawang putih Anda bisa melewati musim dingin dengan selamat. Kita sudah menemukan kedalaman tanam yang ideal. Namun, bagaimana dengan menanam terlalu dalam? Ini adalah ekstrim lain yang juga dapat merugikan hasil panen kita. Beberapa pekebun, karena khawatir akan suhu dingin ekstrem, menanam bawang putih hingga kedalaman 15 dan 20 cm. Tampaknya lebih aman, tetapi strategi ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, di musim semi, siung bawang tersebut harus mengeluarkan jauh lebih banyak energi dan waktu agar tunasnya bisa menembus ke permukaan, mencari sinar matahari. Ini akan menguras sebagian besar nutrisi yang tersimpan di dalam siung, bukan untuk membentuk umbi, melainkan untuk perjalanan panjang menuju permukaan ini. Akibatnya, tanaman tersebut akan tertinggal dalam pertumbuhan dibandingkan yang ditanam pada kedalaman optimal. Kedua, lapisan tanah yang lebih dalam cenderung memanas jauh lebih lambat di musim semi. Saat tanah di kedalaman 5-7 cm sudah hangat dan memicu pertumbuhan, pada kedalaman 15 cm tanah mungkin masih terasa dingin dan lembab. Dalam kondisi seperti itu, siung bawang bisa saja membusuk, bahkan sebelum sempat bertunas. Dan jika pun berhasil tumbuh, bentuk umbinya bisa jadi cacat dan memanjang. Umbi akan berusaha keras ke atas, dan ini akan memengaruhi penampilannya. Oleh karena itu, seperti dalam segala hal, keseimbangan sangatlah penting di sini. Aturan 3 kali tinggi siung bawang. Itulah titik tengah emas yang menjamin perlindungan dari suhu dingin, sekaligus permulaan pertumbuhan yang cepat dan serentak di musim semi. Tidak perlu mencari-cari cara baru, cukup percayakan pada metode yang sudah teruji bertahun-tahun ini. Lubang tanam dengan kedalaman yang pas sudah siap. Sekarang, mari kita bahas bagaimana menata pasukan siung bawang putih kita ini di bedengan. Jarak antar siung adalah faktor penting lain yang secara langsung memengaruhi ukuran umbi bawang putih yang akan terbentuk nanti. Menanam terlalu rapat adalah jalan langsung menuju panen yang hasilnya kecil dan kurang memuaskan. Tanaman tidak akan mendapatkan ruang, cahaya, dan nutrisi yang cukup. Mereka akan bersaing satu sama lain. Daun-daunnya akan menaungi tanaman di sebelahnya, dan akarnya akan saling berebut air serta nutrisi. Dalam kondisi yang minim sumber daya seperti itu, sangat sulit untuk menghasilkan umbi bawang putih yang besar. Sebaliknya, menanam terlalu jarang juga tidak efisien. Kita akan menyia-nyiakan lahan berharga di bedengan. Jadi, di mana titik keseimbangannya? Para pekebun berpengalaman menyarankan untuk menjaga jarak sekitar 10 hingga 15 cm antara siung berukuran besar dan sedang dalam satu baris. Anda bisa menjadikan lebar telapak tangan Anda sebagai patokan. Ruang ini akan sangat cukup agar setiap tanaman dapat membentuk sistem akar yang baik dan roset daun yang besar, tanpa mengganggu tanaman di sebelahnya. Sementara itu, jarak antar baris atau lorong tanam sebaiknya dibuat sedikit lebih lebar, sekitar 20 hingga 25 cm. Ini bukan hanya untuk kepentingan tanaman, tetapi lebih kepada kenyamanan Anda saat bekerja. Lorong tanam yang lebar akan memungkinkan Anda untuk mengemburkan tanah, membersihkan gulma, dan memberikan pupuk di musim semi dan musim panas tanpa kesulitan, serta tanpa risiko merusak daun bawang putih yang masih muda dan rapuh. Skema penanaman yang tepat adalah kunci agar tanaman Anda merasa nyaman dan dapat mengembangkan potensi terbaiknya secara maksimal. Setelah menentukan jarak yang pas, kini tiba saatnya yang paling krusial, menanam siung bawang putih ke dalam lubang tanam. Terdengar mudah, bukan? Namun, justru disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Kesalahan ini memang tidak akan membunuh tanaman,
tapi pasti menghambat pertumbuhannya untuk mencapai potensi maksimal. Siung bawang putih harus ditanam tegak lurus, dengan bagian dasarnya menghadap ke bawah. Bagian dasar ini adalah permukaan yang pipih, sedikit kasar, tempat akar akan mulai tumbuh. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda bahkan bisa melihat benjolan-benjolan kecil di sana. Itulah cikal bakal akar yang akan berkembang. Sementara itu, ujung yang runcing tentu saja harus menghadap ke atas. Dari situlah tunas hijau akan muncul. Lalu, apa yang akan terjadi jika siung ditanam miring atau, lebih parah lagi, terbalik? Bawang putih adalah tanaman yang sangat ulet dan kuat. Ia pasti tetap akan tumbuh. Tunasnya, mengikuti naluri alam, akan melengkung membentuk busur di dalam tanah dan tetap mencari jalan menuju matahari. Namun, untuk aksi akrobatik ini, ia akan menghabiskan banyak sekali energi. Energi yang seharusnya digunakan untuk membentuk umbi bawang putih yang besar, bulat, dan berkualitas. Akibatnya, umbi bawang putih yang dihasilkan akan tumbuh bengkok, cacat, dan tentu saja lebih kecil dari yang seharusnya. Oleh karena itu, jangan terburu-buru. Ambil setiap siung dengan hati-hati dan letakkan perlahan di dalam lubang tanam, dengan bagian dasarnya menyentuh tanah. Anda tidak perlu menekannya kuat-kuat ke dalam tanah, terutama jika tanahnya padat. Hal itu bisa merusak bagian dasar siung dan cikal bakal akar. Cukup letakkan dan timbun sedikit dengan tanah agar posisinya stabil dan benar. Perhatian kecil ini adalah investasi Anda untuk mendapatkan panen bawang putih yang indah, besar, dan melimpah di masa depan. Siung-siung bawang putih sudah rapi tertanam di lubang-lubangnya. Badengan pun hampir selesai. Nah, di sini muncul pertanyaan yang masuk akal. Apakah perlu disiram air? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan dan sangat bergantung pada kondisi tanah Anda. Kuncinya adalah bertindak sesuai situasi. Jika saat penanaman kondisi tanah sangat kering, misalnya Anda butuh waktu lama menyiapkan bedengan sehingga tanah mengering dan berdebu, maka penyiraman mutlak diperlukan. Di tanah yang kering, siung bawang putih akan kesulitan membentuk akar dengan cepat. Proses perakarannya akan tertunda dan bisa jadi tidak siap menghadapi tantangan selanjutnya. Dalam kasus ini, setelah Anda menutupi lubang tanam dengan tanah, siramilah bedengan secara perlahan menggunakan alat penyiram dengan penyebar air. Penyiraman harus sedang, jangan sampai menggenang seperti rawa. Tugas kita hanya melembabkan tanah sampai kedalaman siung bawang putih tertanam untuk menciptakan lingkungan awal yang nyaman bagi mereka. Namun, situasinya akan sangat berbeda jika kondisi saat penanaman adalah musim hujan dan tanah di lahan Anda sudah lembab serta berat. Dalam kasus ini, penyiraman tambahan justru akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Kelembapan berlebihan yang dikombinasikan dengan cuaca sejuk, jika ada, adalah kondisi ideal bagi berkembangnya segala jenis busuk dan jamur. Siung bawang putih bisa saja membusuk di dalam tanah tanpa sempat membentuk akar. Oleh karena itu, jika Anda melihat tanah sudah cukup basah, lebih baik batalkan penyiraman sama sekali. Bawang putih akan mendapatkan cukup kelembapan dari air yang sudah ada di dalam tanah. Ingatlah, pada akhirnya lebih baik sedikit kekurangan air daripada kelebihan air. Bawang putih sudah ditanam dan disiram jika perlu. Seolah semua sudah beres, kita bisa bersantai sampai musim semi tiba. Tapi tunggu dulu, ada satu langkah penting lagi yang harus dilakukan. Ini ibarat selimut hangat untuk bawang putih kita. Mulsa. Mulsa adalah lapisan bahan organik yang kita hamparkan di permukaan bedengan. Mengapa mulsa ini penting? Pertama, mulsa adalah pelindung utama dari cuaca dingin ekstrim. Lapisan mulsa membentuk bantalan udara yang membantu menstabilkan perubahan suhu drastis dan mencegah tanah membeku terlalu dalam, terutama saat cuaca sangat dingin. Dengan perlindungan ini, bawang putih kita akan melewati musim dingin, seperti bersembunyi di liang yang nyaman. Kedua,
Mulsa mencegah permukaan dengan membentuk kerak tanah yang padat. Tanah di bawahnya akan selalu gembur dan berongga, sehingga mudah ditembus udara. Ketiga, di musim semi, mulsa akan menghambat pertumbuhan gulma awal, sehingga perawatan kebun Anda akan jauh lebih mudah. Apa saja yang bisa digunakan sebagai mulsa? Ada banyak pilihan. Anda bisa menggunakan gambut, kompos yang sudah matang, atau humus. Sebarkan setebal 5-7 cm. Daun-daun kering yang berguguran juga sangat bagus sebagai mulsa. Hindari daun dari pohon buah-buahan yang mungkin terserang penyakit. Begitu pula jerami, rumput kering yang sudah dipotong, atau bahkan serasah jarum pinus. Untuk bahan organik seperti ini, lapisannya harus lebih tebal, sekitar 10-15 cm, karena seiring waktu, mulsa akan menyusut. Kapan waktu terbaik untuk mulsa? Jangan terburu-buru melakukan mulsa segera setelah penanaman. Biarkan tanah mendingin terlebih dahulu. Waktu terbaik untuk menutupi bedengan adalah saat mulai muncul embun beku pertama yang stabil di malam hari. Ini adalah pertanda bahwa musim dingin sudah diambang pintu dan sudah saatnya menyelimuti tanaman kesayangan kita. Mari kita mundur sejenak, membahas kembali persiapan siung bawang putih itu sendiri. Ada satu tips yang cukup populer dan sering beredar di berbagai forum berkebun. Tips ini menyarankan, sebelum ditanam, kita harus membersihkan atau bahkan memotong habis akar-akar tua yang kering pada bagian pangkal siung. Logika di balik saran ini adalah, akar-akar lama itu sudah mati dan hanya akan menghambat pertumbuhan akar-akar baru. Kedengarannya memang meyakinkan, namun sebenarnya ini adalah kesalahan besar. Akar-akar kering ini, meskipun sudah tidak hidup, memiliki fungsi mekanis yang sangat penting. Mereka berfungsi sebagai semacam jangkar. Saat Anda menanam siung ke dalam tanah yang gembur, akar-akar inilah yang membantu siung mencengkeram tanah dan tetap tegak. Jika bagian pangkal siung benar-benar licin atau gundul, maka saat ditutup dengan tanah, siung bisa dengan mudah rebah ke samping. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, hal ini akan menyebabkan tunas tumbuh bengkok dan deformasi, cacat, pada kepala bawang putih yang akan terbentuk. Selain itu, setiap intervensi pada area pangkal siung merupakan mikro cedera yang bisa menjadi pintu masuk bagi infeksi. Alam telah merencanakannya dengan sempurna. Akar-akar baru yang hidup akan dengan mudah menembus pangkal lama. Hal itu sama sekali tidak menghalangi pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, biarkan saja pangkal siung apa adanya. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah memisahkan siung secara hati-hati dari induknya. Tidak perlu ada manipulasi lain pada zona ini. Jangan menambah pekerjaan yang tidak perlu, dan jangan membahayakan bibit Anda dengan risiko yang tidak dibutuhkan. Nah, sekarang mari kita luruskan satu mitos yang sangat populer dan sulit hilang, yang sebenarnya bisa membuat Anda kehilangan seluruh hasil panen. Seringkali terjadi, entah karena benih bawang putih Anda sendiri kurang, atau mungkin Anda baru pertama kali menanam bawang putih. Lalu muncul godaan untuk mampir ke supermarket terdekat dan membeli beberapa kepala bawang putih besar dan bagus, entah itu impor atau bawang putih yang dijual untuk konsumsi. Kedengarannya seperti ide yang brilian, bawangnya besar, rata, dan putih bersih. Tapi, hati-hati, itu jebakan. Peluang bawang putih semacam itu untuk tumbuh dan menghasilkan sesuatu yang baik sangatlah kecil. Mengapa begitu? Begini, hampir semua bawang putih yang dijual di supermarket besar, apalagi jika diimpor dari jauh, sudah melalui proses perlakuan khusus. Bawang tersebut disemprot atau dicelup dengan zat penghambat tumbuh, growth inhibitors, bahan kimia yang menekan, atau bahkan sepenuhnya menghentikan kemampuan siung bawang untuk bertunas. Ini dilakukan agar bawang putih bisa disimpan lebih lama di gudang dan display toko, tanpa kehilangan tampilan segarnya. Bawang putih seperti ini bisa bertahan berbulan-bulan dan tidak akan menunjukkan tanda-tanda ingin bertunas atau berakar.
Jika Anda menanamnya di tanah, kemungkinan besar Anda hanya akan membuang-buang uang. Bawang tersebut mungkin tidak akan tumbuh sama sekali, atau kalaupun tumbuh, tunasnya akan sangat lemah dan kerdil, sehingga tidak akan bisa membentuk kepala bawang yang normal. Oleh karena itu, ingat baik-baik, untuk menanam, gunakan hanya bawang putih Anda sendiri yang sudah teruji, yang ditanam di kebun Anda. Atau, belilah benih bawang putih dari petani yang terpercaya, dari nenek-nenek, di pasar tradisional, atau di pusat kebun khusus yang memang menjual varietas untuk ditanam, bukan bawang putih konsumsi. Hidup ini memang penuh kejutan, dan kadang kita tidak bisa selalu menyelesaikan segalanya sesuai jadwal. Entah karena terjebak pekerjaan, sedang bepergian, atau cuaca tiba-tiba memburuk. Tiba-tiba saja Anda sadar bahwa waktu terbaik untuk menanam sudah lewat. Padahal ini sudah bulan November, sebentar lagi udara dingin akan sangat menusuk dan tanah mulai membeku, tapi bawang putih Anda masih teronggok di keranjang. Lantas, bagaimana? Menyerah dan menunggu musim semi? Tentu tidak. Jangan khawatir, situasi ini masih bisa diselamatkan kok. Tapi, Anda memang perlu melakukan sedikit penyesuaian. Kuncinya, jika Anda terlambat tapi tanah belum membeku sepenuhnya, penanaman masih sangat mungkin dilakukan. Namun, ada dua hal penting yang perlu Anda perhatikan. Pertama, tanamlah jauh lebih dalam dari biasanya. Lupakan saja aturan umum tentang kedalaman 3 kali ukuran siung. Tugas Anda sekarang adalah menyembunyikan siung bawang putih agar terlindungi dari lapisan atas tanah yang berpotensi membeku. Jangan ragu untuk membuat lubang tanam sedalam 10, bahkan 15 cm. Penanaman yang lebih dalam ini akan sangat membantu mengkompensasi minimnya waktu bagi bawang putih untuk menumbuhkan akar, sekaligus menciptakan bantalan termal tambahan yang melindunginya. Memang, saat musim semi tiba, bawang putih yang ditanam sedalam ini mungkin akan sedikit lebih sulit untuk menembus permukaan. Namun, itu jauh lebih baik daripada jika ia membeku dan mati begitu saja tanpa sempat tumbuh. Kedua, setelah penanaman yang terbilang terlambat ini, Anda wajib mempertebal lapisan mulsa. Jika dalam kondisi normal mulsa setebal 5-10 cm sudah cukup, maka kali ini jangan ragu untuk memberi lebih banyak. Tutupi bedengan Anda dengan lapisan mulsa tebal, sekitar 20 hingga 30 cm. Bisa berupa dedaunan kering, jerami, atau gambut. Lapisan selimut tebal ini akan mencegah tanah membeku terlalu cepat dan memberikan kesempatan berharga bagi bawang putih Anda yang terlambat tanam untuk menumbuhkan akarnya sebelum musim dingin yang ekstrim tiba. Tentu saja, ini adalah upaya darurat, dan hasil panennya mungkin tidak akan semengagumkan jika ditanam tepat waktu. Namun, ini adalah cara yang sangat efektif untuk menyelamatkan bawang putih Anda agar tidak mati sia-sia. Dan sekarang, mari kita bicara tentang hal yang benar-benar menjadi kunci perubahan. Hal yang paling mengejutkan sekaligus menjadi kunci utama dalam menanam bawang putih musim dingin terletak pada 2 poin penting yang seringkali diabaikan banyak orang. Yang pertama adalah menahan diri untuk tidak mengonsumsi hasil panen terbaik Anda. Bawang putih dengan kepala terbesar dan tercantik itu jangan dibawa ke meja makan, melainkan kembalikan ke tanah. Mungkin kedengarannya tidak masuk akal, tapi pendekatan inilah yang justru memastikan peningkatan kualitas genetik bawang putih Anda dari tahun ke tahun. Anda secara harfiah sedang melakukan pemuliaan, hanya menyisakan bibit dari yang terkuat untuk ditanam kembali. Poin krusial kedua adalah pemahaman bahwa Anda tidak hanya mengubur satu siung bawang putih, melainkan mengirimnya untuk hibernasi musim dingin. Semua usaha Anda di bulan September adalah untuk menciptakan kondisi ideal bagi tidur panjang ini. Kedalaman tanam yang tepat, mulsa pelindung, dan tanah yang sehat. Ini bukan sekadar teknik bercocok tanam biasa, melainkan selimut dan cadangan nutrisi Anda untuk tanaman kecil yang harus bertahan dari beku dan siap tumbuh pesat dengan sinar matahari musim semi pertama.
Orang-orang yang menyadari hal ini akan berhenti membuat kesalahan yang merugikan dan akhirnya mendapatkan panen bawang putih yang membuat iri semua tetangga. Jadi, mari kita simpulkan, keberhasilan panen bawang putih Anda di masa depan tidak ditentukan di musim semi, melainkan justru saat ini, di bulan September. Pemilihan lokasi yang tepat, persiapan tanah dan bibit yang berkualitas, serta memperhatikan kedalaman dan waktu tanam. Itulah kunci-kunci kesuksesan. Langkah-langkah ini sederhana, namun sangat krusial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa beri like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Apa rahasia Anda dalam menanam bawang putih? Atau mungkin Anda pernah menghadapi masalah tak terduga saat menanamnya di musim gugur? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.